selesai. Terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran, kita absen terlebih dahulu ya. Kalau di absen, angkat tangan dan bilang hadir biar saya lihat dan biar saya tahu orang-orangnya. Adila Hayani, Ahmad Henry, di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang materi apa? Ada yang tahu ada pastinya? Ada yang masih ingat teks apa? Ya betul. Minggu lalu atau pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang teks anekdot dari pengertian, ciri-ciri, kaidah kebahasaan, perbedaan, informasi yang ada di dalam teks anekdot, dan semua yang ada di materi teks anekdot. Sekarang saya sebelum memulai kembali ke materi selanjutnya, saya ingin mengulang atau mengulas kembali materi minggu lalu. Ada yang bisa bacakan apa itu teks anekdot? Ada yang masih ingat nggak teks anekdot itu apa? Apa sih teks anekdot? Kenapa kita? Apa? Ya, teks anekdot cerita lucu ada lagi? Lelucon. Apa lagi? Ketawa. Terus? Kritik. Ya, dapat disimpulkan dari keempat tadi itu adalah cerita lucu, lelucon, ketawa, dan kritik. Jadi dapat disimpulkan bahwa cerita anekdot atau teks anekdot adalah cerita yang memuat kritik tapi melalui sebuah candaan atau lelucon. Jadi di dalam teks anekdot dia mengkritik suatu hal atau seseorang tapi dibawa dalam humor atau lelucon dan candaan. Selanjutnya ada di bab 3 di halaman 55 di LKS kalian, silakan dibuka, yaitu tentang cerita hikayat atau teks masa lampau, lintas zaman. Sebelum itu pernah nggak kalian dengar tentang hikayat? Nggak pernah dengar tentang hikayat? Atau pernah mungkin dengar orang bacain teks hikayat? Oke, sekarang ada di buku lihat, coba dilihat. Dibaca yang bagian A, mengidentifikasi ide dan makna-makna dalam teks hikayat. Silakan dibaca. Sekarang setelah kalian baca, saya akan tanya apa yang kalian dapatkan dari teks yang sudah kalian baca. Sudah? Oke, karena kalian sudah baca, sekarang saya tanya dari pandangan kalian atau dari pemikiran kalian, ada yang tahu teks hikayat itu apa? Zaki, silakan. Hikayat adalah cerita yang menceritakan tentang suatu kisah melalui berisi silsilah keagamaan, historis, geografis. Baik, menurut Zaki, teks hikayat adalah teks yang menceritakan tentang suatu historis atau geografis. Ada lagi pendapat lain? Silakan, Hano. Hikayat adalah cerita lama yang biasanya berisi cerita seperti dongeng. Oke, terima kasih Hano. 11-12 dengan Zaki yang dibacakan oleh Hano. Jadi dapat disimpulkan ya adik-adik semua kalau teks hikayat itu adalah teks yang biasanya berisi tentang historis, geografis. Namun biasanya ya bahasa yang digunakan itu biasanya menggunakan bahasa lama atau bahasa Melayu. Jadi ketika kita belajar di zaman sekarang, bahasa itu nggak familiar sama kita, kayak bahasa-bahasa yang harus kita telaah lagi, yang harus kita cari tahu apa sih maknanya itu teks hikayat. Teks atau teks lama yang berasal dari Melayu yang berisi tentang cerita dongeng, yang berisi tentang hikayat, gagasan, silsilah. Itu biasa cerita-cerita tentang kerajaan. Itu adalah satu contoh teks hikayat. Terus kenapa sih kita harus belajar atau kenapa kita harus bisa membaca teks hikayat? Ada yang tahu? Nggak ada? Oke. Kenapa kita harus belajar tentang teks hikayat? Sebenarnya dari zaman dahulu teks hikayat itu digunakan untuk menjadi pelipur lara. Kenapa pelipur lara? Karena teks hikayat itu
selalu berisi tentang cerita-cerita kerajaan yang awalnya tokoh utamanya tuh dibuat sedih, tokoh utamanya dibuat susah, tapi pasti cerita hikayat itu akhirnya akan bahagia atau happy ending. Tidak ada cerita hikayat yang tokoh utamanya nanti di akhirnya mati atau tokoh utamanya mati miskin di akhir. Tidak ada cerita hikayat yang kayak gitu. Cinta. Ya? Drama Cina. Ya, drama Cina. Happy ending drama Cina. Pokoknya apapun cerita tentang kerajaan yang akhirnya happy ending atau endingnya bahagia, terus tokoh utamanya kaya raya, itu adalah sebuah contoh teks hikayat. Oke, di situ di halaman 56 ya, di bawah ada cerita si miskin. Cerita si miskin ini kalian baca dulu. Nanti saya minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan cerita dari cerita si miskin. Apa sih ceritanya? Silakan dibaca. Sekarang saya minta satu orang yang akan membacakan kesimpulan. Ada yang mau? Silakan. Ya, silakan Laila. Laila ya. Ya, silakan. Cerita menjelaskan tentang si miskin. Oke, sudah ya. Yang tadi dibacakan oleh Laila adalah cerita ini menjelaskan tentang si setelah kalian baca cerita ini, menurut kalian nih bahasanya tuh kayak gimana? Bahasanya kalian bisa nggak sehari-hari kalian pernah pakai bahasa ini nggak? Pernah. Pernah? Kayaknya. Nih ada ini bahasa-bahasa yang Melayu. Mungkin kalau kalian sering nonton itu Filipin nih, kalian tahu cerita ini bahasanya. Biasanya dia menggunakan bahasa orang zaman dulu, orang-orang yang ketika di kerajaan pakai bahasa tuan putri, putri mahkota, putra mahkota. Itu biasanya di cerita hikayat menggunakan cerita itu. Jadi sudah ada cerita hikayat itu apa dan kenapa cerita hikayat itu digunakan untuk apa? Kenapa biasanya cerita hikayat itu dibaca sama orang? Kenapa? Setelah ini silakan buka halaman 57 di LKS kalian. Di paling bawah ada mari berlatih. Silakan dijawab di buku tugasnya. Kita akan bahas sama-sama setelah kalian selesai menjawab. Kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Suaranya besar teman-temannya biar dengar. lagi yang berbentuk prosa. Oke, jawaban temannya bagaimana bentuk karya sastra hikayat? Kata temannya hikayat berbentuk sebuah prosa. Benar atau enggak? Sama sama jawabannya? Oke, benar. Jadi karya sastra hikayat itu merupakan
bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat itu. Oke, siapa namanya? Safira. Terima kasih Safira. Jadi arti hikayat menurut KBBI adalah hikayat adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah yang bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, dan bisa jadi gabungan dari sifat-sifat itu. Kayak tadi dijelaskan di pertama itu adalah pengertian dari teks hikayat. Nomor 3, silakan. Mengapa hikayat dibaca untuk menghibur lara, membangkitkan semangat juang, atau sekedar meramaikan Islam? Oke, terima kasih Bulan. Jadi hikayat digunakan mengapa seseorang mengapa seseorang membaca cerita hikayat? Karena cerita hikayat itu dapat melipur lara, atau kalian lagi sedih bisa baca teks hikayat. Pada zaman itu biasanya teks hikayat digunakan untuk melipur lara, membangkitkan semangat jiwa, atau sekadar untuk meramaikan pesta. Nomor 4 ada yang baca? Yang cowok belakang. Rami baca nomor 4. Nomor 4. Iya, saya. Diambil dari sejarah atau legenda masyarakat. Oke, terima kasih Zani. Jadi dari mana cerita atau ide cerita hikayat berasal? Dari sejarah atau legenda masyarakat. Itu jawaban kalian juga kan? Ya. Jadi kayak yang saya jelaskan tadi, cerita hikayat itu biasanya berasal dari kerajaan-kerajaan zaman dulu yang membuat cerita fiksi seolah-olah itu adalah sebuah kenyataan. Jadi dari sejarah-sejarah yang didengarkan atau dari legenda-legenda yang beredar di masyarakat, terciptalah sebuah cerita hikayat. Nomor terakhir, nomor 5. Dari sini udah, dari sini udah, dari sini udah, dari sini. Nomor 5. Ada baca? Laila? Hikayat dapat menghibur pembacanya karena biasanya berakhir bahagia dimenangkan oleh tokoh yang menang. Oke, mengapa cerita hikayat dapat menghibur pembacanya? Karena cerita hikayat bisa menghibur pendengar, biasanya berakhir bahagia, dan tokoh utama berakhir baik. Kayak yang saya jelasin tadi, bahwa cerita hikayat itu biasanya dan pastinya tokoh yang awalnya atau tokoh utama yang awalnya dibuat sengsara, dibuat miskin, akan berakhir bahagia dan kaya raya. Sudah paham ya tentang konsep dari teks hikayat? Saya ulangi lagi. Cerita hikayat adalah sebuah cerita lama dari Melayu yang berbentuk prosa. Biasanya berisikan cerita, legenda, silsilah yang bersifat rekaan, biografis, historis, atau gabungan dari semuanya. Minggu depan kita akan membahas tentang isi dari atau alur, penokohan, plot dari teks hikayat dan cerpen. Terima kasih, hari ini kalian sudah sangat bersemangat ikut kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum itu kita berdoa dulu untuk menutup kelas kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kalian dapatkan, apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa.